Rekaman drone angkatan bersenjata Rusia unit tempur, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi, titik tembak, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video pertama, operator unit khusus pangkalan militer keempat angkatan bersenjata Rusia, Valkyrie, menghancurkan gudang amunisi dan pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di pemukiman Kamensko, wilayah Zaporozhye. Pada video kedua, Valkyrie VB keempat di pemukiman yang sama Kamensko menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina dengan Dolion Sudoplatov. Serangan ke target direkam kamera minta pengintai, tidak ada yang tersisa di sana, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Pasukan serang angkatan bersenjata Rusia membersihkan bagian utara mikrodistrik kanal di Chasovoye Yar, arah Donetsk. Angkatan bersenjata Rusia terus merangsek mendekati pusat kota Chasiv Yar. Ukraina dalam masalah besar jika Rusia merebut Chasiv Yar mengingat kota ini sebagai jalur penghubung strategis ke seluruh wilayah Donetsk. Di jalanan Anda melihat mobil lapis baja K8 Riman Amerika Serikat dari Angkatan Bersenjata Ukraina terjebak di kawah dan ditinggalkan, demikian dilansir Los Armor kemarin. Tim intelijen Angkatan Bersenjata Rusia sektor Zaporozhye mengungkap tempat pertemuan perwira Angkatan Bersenjata Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina di sebuah tempat. Angkatan Udara Rusia kemudian melancarkan serangan rudal dan menghancurkan gedung itu menjadi debu. Laporan sementara, Komandan Batalion ke-78 dari Brigade Tro ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dari wilayah Ivano-Frankivsk berkumpul di sebuah titik di Svetkovo, wilayah Zaporozhye. Fasilitas tersebut dihantam oleh pesawat Angkatan Udara Rusia, demikian keterangan videonya tanggal 14 Juni. Dalam rekaman, kendaraan roda 4 yang digunakan perwira Ukraina ke pertemuan tersebut masih utuh. Drone pengintai Angkatan Bersenjata Rusia menemukan posisi pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan pemukiman Polivianoye, dekat kota Mirgorod. Koordinat musuh dikirim ke kru rudal Iskander yang menuntaskan tugas dengan baik. Serangan tepat sasaran dan menetralkan musuh. Peluncur sistem rudal pertahanan udara S-302 unit dihancurkan bersama dengan radar penerangan panduan S-300, detektor SAM ketinggian rendah S-300, dan kabin kendali tempur sistem pertahanan udara S-300 dinetralkan, demikian keterangan videonya tanggal 13 Juni. Namun tak dijelaskan nasib 12 kru pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina yang ada di lokasi tersebut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Последняя пораженная цель — это было скопление иностранной техники. Слаженный расчет, сложность мы добились путем большого количества тренировок, уже не раз выполняли боевые задачи и готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки, мы меняемся местами,
Каждый выполняет задачи на других должностных, так сказать, местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При постановке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, уезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты, разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. Рядом стартовой позиции оборудуется 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой установки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. Также есть РЭП у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания наших стартовых позиций. Kapal perang Angkatan Laut Rusia dan kapal selam bertenaga nuklir tiba di pelabuhan Havana, Kuba pada hari Rabu waktu setempat. Meskipun kedatangan kapal perang Rusia ini seperti dilansir Reuters Kamis tanggal 13 Juni dianggap Amerika Serikat dan otoritas Kuba tidak menimbulkan ancaman, tetapi secara luas dipandang sebagai unjuk kekuatan Rusia ketika ketegangan meningkat akibat perang Ukraina, di mana Amerika Serikat dan anggota NATO secara terbuka mensuplai peralatan tempur ke Ukraina melawan Rusia. Warga Kuba yang penasaran, nelayan, dan polisi berjajar di jalan raya pinggir Laut Malekon untuk menyambut kapal-kapal yang melewati Kastil Moro yang berusia 400 tahun di pintu masuk pelabuhan. Kuba, sekutu lama Rusia, menyambut antusias kedatangan kapal-kapal Rusia dengan tembakan meriam selamat datang dari pelabuhan. Sementara diplomat Rusia mengibarkan bendera kecil Rusia dan mengambil foto selfie ketika kapal-kapal tersebut melewati benteng bersejarah pelabuhan. Fregat Laksamana Gorskov, dan kemudian kapal selam bertenaga nuklir Kazan, merapat di dek dipandu kapal tunda dan kapal bahan bakar yang tiba pada pagi hari. Keempat kapal Rusia tersebut berlayar ke Kuba pada hari Rabu setelah melakukan pelatihan senjata rudal presisi tinggi di Samudera Atlantik, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu. Kapal selam dan fregat tersebut membawa rudal hipersonik Zircon, rudal jelajah kaliber, dan rudal anti kapal Onyx, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Kuba mengatakan pekan lalu bahwa kunjungan tersebut merupakan praktik standar yang dilakukan kapal angkatan laut dari negara-negara sahabat Havana. Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan armada tersebut tidak membawa senjata nuklir, hal yang juga diamini oleh para pejabat Amerika Serikat. Otoritas Amerika memantau kapal-kapal Rusia saat mereka menyusuri pantai Florida, namun mengatakan kapal-kapal tersebut tidak menimbulkan ancaman. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa latihan angkatan laut seperti itu adalah hal yang rutin. Kami telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan kami memperkirakan akan melihat hal seperti ini lagi, dan saya tidak akan membaca motif tertentu dari hal ini, kata Sullivan. Sullivan mengatakan tidak ada bukti Rusia mengirimkan rudal apapun ke Kuba, namun Amerika Serikat akan tetap waspada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.